yang baik atas diri kita. Yang pertama adalah hidup dengan bertanggung jawab. Bilang sama saya, bertanggung jawab. Kita buka di Galatia 6 ayat yang kelima. Galatia 6 ayat yang kelima. Kita baca sama-sama. 3, 2, iya. Sebab akan memikul tanggungannya sendiri. Bilang sama saya, memikul tanggungan. Amin. Alkitab bilang begini, setiap orang akan memikul tanggungannya masing-masing. Saat Tuhan menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa, Tuhan memerintahkan manusia untuk beranak cucu dan berkuasa sama apa yang diciptakan sama Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Saat ditanya, Adam di mana engkau? Adam dan Hawa ngumpet, sembunyi. Lalu akhirnya saat ditemui sama Allah, apa yang terjadi? Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Jadi ternyata responnya manusia ini suka cuci tangan. Saya sebutnya ini, generasi Pilatus. So, maksudnya adalah yang pertama adalah berhati-hati dalam memutuskan atau melangkah. Bilang sama saya, berhati-hati. Amin. Karena apa yang kamu lakukan hari ini akan kamu tua di hari yang datang. Alkitab bilang apa yang kamu lakukan, kamu akan terima kok. Jadi bagaimana cara kita memimpin diri kita sendiri? Yang pertama adalah bertanggung jawab dengan cara apa? Berhati-hati dengan apa yang kita putuskan. Berhati-hati dengan apa yang kita lakukan. Dan yang kedua adalah akui kesalahan, jangan menyalahkan keadaan atau orang lain. Makanya tadi saya bilang sama saudara, saya nggak mau berdalih. Saya bilang ini salahnya saya, meskipun saya udah ngecek, saya lalai untuk ngecek. Jadi saya nggak mungkin saya telepon orang itu, saya bilang gimana sih? Kenapa sih diturunin barang-barang saya? Kenapa nggak didiemin aja di belakang mobil? Karena udah pasti aman. Saya tapi berhenti untuk mau menyalahkan, salahnya di saya. Kenapa? Saya punya kesempatan untuk bertanggung jawab. Kalau ngalamin sesuatu, nggak nyalahin keadaan, nggak nyalahin orang lain. Karena orang paling gampang, kalau ketahuan salah, paling gampang begini, nyalahin orang lain, geser kesalahannya. Oh, karena dia sih lagian. Oh, saya telat hari ini karena dia sih lama tadi dandannya. Oh, saya tadi telat hari ini kok karena anak saya rewel tadi pagi-pagi. Gampang banget geser kesalahan. Tapi orang yang dapat memimpin dirinya sanggup untuk bertanggung jawab dengan cara apa? Tidak melempar kesalahan kepada orang lain. Akui kesalahan. Saudara gini, kita tuh gak luput dari namanya kesalahan, kita kan, amin. Jadi kalau orang bilang kita gak pernah salah, itu kesombongan di mata Tuhan. Tapi yang Tuhan mau adalah kita mengakui kesalahan. Hari-hari ini saudara, kita tahu ya, kata maaf itu gampang ditulis, gampang disebut, tapi sulit untuk diutarakan. Padahal ngomong maaf aja, kadang-kadang kita ngomong maaf gini saudara ya, masalah yang besar selesai. Tapi karena sesulit untuk ngomong maaf, gak kelar-kelar itu masalah. Ada, mohon maaf saudara, ada seorang keluarga, ini gak berbicara sama anaknya ini hampir 10 tahun. 10 tahun, ke gereja datang ke gereja, baca firman, tapi gak pernah mau berani salah satu untuk mengakui kesalahan. Kayaknya tuh kata maaf tuh mahal banget. Betul sih, memang kata maaf tuh mahal. Makanya pengampunan, pemberian maaf itu diberikan sama Tuhan. Karena itu memang mahal sekali, betul. Tapi hari ini saudara, Tuhan tuh kenapa sih Tuhan datang ke dalam dunia untuk mengajarkan tentang yang namanya pengampunan? Karena memang manusia itu sulit untuk melakukan itu. Tapi terkadang saat akhirnya keluarga ini udah 10 tahun berbicara sama anaknya, sampai akhirnya anaknya dipuji Tuhan, anaknya disitu sama Tuhan hatinya. Akhirnya berani untuk merendahkan dirinya datang kepada orang tuanya. Dia minta maaf sama orang tuanya. Cuma bilang begini, Pak, Ma, kalau saya selama ini saya ada salah atau saya bikin menyakiti, saya minta maaf ya. Ternyata kata ini saudara yang dinantikan sama orang tua selama 10 tahun diampuni sama Tuhan. Kita sanggup melakukannya karena kita telah diberikan sama Tuhan. Kita sanggup mengampuni karena kita telah diampuni banyak sama Tuhan. Hari ini jangan pelit bilang maaf. Amin saudara. Bilang sama kanan kirinya, saya minta maaf. Amin saudara. Padahal sebelumnya nggak pernah lagi saudara ya. Apa yang minta maaf? Yang ketiga saudara, apa arti bertanggung jawab? Yang ketiga adalah mengelola talenta, kesempatan, dan juga apa yang kita punya dengan bijak. Bertanggung jawab adalah apa yang saudara punya, saudara rawat, saudara lakukan dengan baik. Makanya setiap talenta, kita pernah ngebahas tentang talenta ini bukan bakat, talenta ini bukan skill, talenta ini bukan soft skill, tapi talenta ini berbicara tentang kesempatan yang datang dari Tuhan. Jadi apapun yang saudara punya, itu kesempatan datang dari Tuhan. Lakukan dengan bijak, kelola dengan bijak. Dan yang keempat adalah ambil komitmen rohani, doa, firman Tuhan, ambil momen untuk pelayanan. Bilang sama saya, pelayanan. Saudara, kalau saya mau ngomong tentang pelayanan ini bukan berarti pelayanan di gereja ya. Karena semua orang punya pelayanan masing-masing, punya panggilannya masing-masing.
Saudara bayangkan, jika seandainya pendeta bilang semua orang harus melayani, dan besok di Grand Mall semuanya pakai jas semua, itu ramai jadi aset di bawah. Itu jemaatnya gak ada yang datang. Tapi ngomong tentang pelayanan bukan berbicara tentang apa yang dilakukan di dalam gereja, tetapi apa yang dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini namanya pelayanan. Makanya kalau kita hari ini hidup, semua yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, kita sedang melayani. Tapi orang yang melayani, tapi hidupnya tidak untuk Tuhan, itu bukan melayani. Itu hanya kebiasaan, kegiatan agamawi. Tapi hari ini saudara dan saya dipanggil untuk melayani Tuhan. Artinya apa? Dimanapun kita berada, kita jadi terang. Dimanapun kita melangkah, kita jadi berkat. Agar siapapun orang yang melihat kita, melihat kehadiran Tuhan. Kita harus bertanggung jawab. Jadi pribadi yang bertanggung jawab. Apa itu? Orang yang berhati-hati, orang yang berani mengakui kesalahan, orang yang mengelola apa yang Tuhan berikan, dan yang keempat adalah orang yang mau melayani Tuhan. Karena saya percaya orang yang mau melayani Tuhan dan hidupnya bagi kemuliaan nama Tuhan, egonya akan dikikis. Karena orang yang gagal memimpin dirinya karena egonya terlalu tinggi. Karena orang yang egonya terlalu tinggi, susah dia diubahkan oleh Tuhan. Makanya saat para murid dipanggil sama Tuhan, Tuhan itu mengalahkan egonya mereka. Sebagai contoh, kita lihat saat banyak dari antara murid Yesus itu paling banyak itu mereka semuanya hampir semua itu nelayan. Benar, pada suatu hari, suatu ketika tiba-tiba mereka memimpin diri kita dengan baik. Yang kedua adalah penyerahan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Bilang sama saya, dipimpin oleh Roh Kudus. Kita buka Galatia 5 ayat yang ke-16 dan juga 17. Galatia 5 ayat 16 dan 17. Kita baca sama-sama. 3, 2, iya. Maksudnya ialah oleh Roh maka kamu tidak akan, sebab berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh dengan, karena keduanya bertentangan sehingga kamu apa yang kamu kehendaki. Saudara tahan di sini ayatnya, firman Tuhan bilang begini, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan lagi. Bagaimana yang kedua cara kita memimpin diri kita? Yang pertama adalah kita harus membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kalau kita dibiarkan diri kita untuk dipimpin sama Roh Kudus, kita akan diperlengkapi sama Tuhan. Karena kita bilang begini, sebab keinginan daging akan berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh akan berlawanan dengan keinginan daging, saudara. Jadi hari ini kalau saudara mau jadi pemimpin yang baik, saudara harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Bagaimana saudara memimpin hidup saudara dengan bijak, dengan baik? Gak bisa dengan kemampuan, gak bisa dengan pengalaman, tetapi harus dengan Roh Kudus. Kenapa sih saudara harus dipimpin sama Roh Kudus, saudara? Kita lihat, hidup yang dipimpin oleh Roh akan menghasilkan 3 hal. Apa itu? Yang pertama adalah memiliki arah yang jelas. Bilang sama saya, memiliki arah yang jelas. Yeremia 29 ayat 11 bilang begini, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Orang yang dipimpin Roh Kudus akan memiliki arah yang jelas. Kenapa? Karena kita percaya apa yang ditetapkan Tuhan adalah damai sejahtera, bukanlah kecelakaan. Orang yang dipimpin sama Roh Kudus akan ngerti sama apa yang mau dia pimpin, apa yang mau dia jalani, tujuannya baik. Amin. Tujuannya bukan untuk mencelakakan, bukan untuk mempermalukan. Tetapi orang yang mengizinkan diri dipimpin oleh Roh, kita akan punya tujuan yang jelas. Tujuannya adalah supaya damai sejahtera Allah ada bagi setiap kita. Supaya rancangannya Tuhan, masa depan, hari depan yang penuh dengan harapan. Orang yang dipimpin sama Roh akan punya arah yang jelas. Yang kedua, orang yang dipimpin oleh Roh, yang kedua adalah kekuatan di tengah kelemahan. Bilang sama saya, kekuatan di tengah kelemahan. 2 Korintus 12 ayat 10 bilang begini, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini ayat yang cukup kontras. Kenapa? Karena Alkitab jelas mengajarkan begini, karena aku senang. Senangnya dalam apa sih? Alkitab bilang begini, senang, rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan. Pertanyaannya, apakah ada kesenangan di dalam semua ini? Gak ada.
Sehebat-hebatnya kita, seiman-imannya kita, sekuat kalau kita dalam Tuhan, ada yang mau disiksa sama kehidupan? Nggak ada. Ada yang mau dianiaya sama kehidupan? Nggak ada. Tapi orang yang dipimpin sama Roh, Alkitab bilang begini, karena itu aku akan senang. Kenapa sih kita bilang begini? Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ternyata gini, orang yang dipimpin sama Roh, orang yang dipimpin sama Tuhan, meskipun ngelewatin badai kehidupan, nggak akan lemah kekuatannya. Kenapa? Karena dia sadar, justru sebaliknya, saat dia mengalami penganiayaan, tempat yang gak enak, musim yang gak enak, dia sadar itu adalah tempat untuk menguatkan hati dan iman. Amin, saudara. Kemarin saya habis pelayanan di salah satu maskapai penerbangan di Indonesia. Saya pelayanan di bandara. Kita dibimbing sama Tuhan, dibimbing sama Roh, kehidupan kita. Kita akan dapat kekuatan di tengah kelemahan kita. Saya selalu sampaikan sama jemaat Tuhan, ikut Tuhan kalau tanpa masalah kok. Tapi ikut bersama dengan Tuhan, kita cakap menanggung segala hal. Amin. Di tengah kesulitan kita keluar sebagai pemenang. Di tengah kesesakan Tuhan memberi penghiburan. Di tengah kelemahan Tuhan memberikan kita kekuatan. Amin. Sudah kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Amin. Yang ketiga, hidup yang dipimpin oleh Roh akan menghasilkan. Yang ketiga adalah kemenangan atas dosa. Bilang sama saya, kemenangan atas dosa. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-6 bilang begini, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Tuhan, di dalam Dia, tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Jadi orang yang dipimpin sama Tuhan, orang yang dipimpin sama Roh, udah pasti berkata tidak sama yang namanya dosa. Makanya kalau hari ini bilangnya dipimpin sama Tuhan, tapi dosanya jalan terus, pertanyaannya dipimpin sama siapa? Amin. Karena kita bilang, yang dapat mengalahkan dosa itu bukan manusia. Jadi kalau kita bilang, oh kita bisa mengalahkan dosa, nggak bisa tanpa Tuhan. Tidak bisa mengalahkan dosa hanya kehadiran Tuhan. Jadi saudara mengizinkan diri saudara dipimpin dengan baik. Yang ketiga adalah memiliki pengendalian diri. Bilang sama saya, pengendalian diri. Kita buka firman Tuhan yang Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Ini adalah tentang buah roh. Kita akan baca sama-sama. 3, 2, ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan tidak ada hukum yang terutama menentang hal itu. Saudara, ini kita pernah bahas khotbah ini, bahwa ini berbicara tentang yang namanya buah roh, bukan buah-buah roh. Apa perbedaannya sih? Saudara, gini, kalau kita mau sebut tentang buah roh, kita itu jadi satu kesatuan, tidak dapat dipisahkan. Kalau kita ngomong buah-buah roh, itu baru dipisahkan. Maka kalau saya ngomong tentang buah mangga, saya bilang saudara-saudara, saya kemarin makan mangga loh, mangganya enak, tapi mangganya di depannya itu saudara, itu ada duri-durinya. Itu udah pasti bukan mangga. Kenapa? Karena mangga satu kesatuan. Apa itu? Pasti kulitnya nggak bisa dimakan, kulitnya mungkin berwarna hijau atau kuning, dan dalamnya bijinya satu. Saya kadang bilang, oh kemarin saya makan mangga, bijinya ketelan, ada kecil-kecil. Itu udah pasti nggak mungkin. Itu pasti bukan buah mangga. Kenapa? Karena kalau itu biji mangga ketelan, selesai saudara itu. Aneh juga sih kalau biji jeruk kan masih ketelan aman lah gitu ya. Itu kalau mangga sih nggak aneh gitu. Dan sama dengan buah roh. Kalau kita ngomong tentang saya punya kasih, saya punya sukacita, saya punya damai sejahtera, tapi saya nggak punya penguasaan diri, saya nggak punya pengendalian diri. Saudara, itu bukan buah roh. Karena buah roh ada satu Tuhan. Tadi ini keren. Yang pertama, buah roh itu isinya adalah kasih. Itu untuk sampai yang namanya pengendalian diri. Dasar pokoknya, utamanya buah roh adalah kasih. Tapi yang menutupi buah roh itu adalah pengendalian diri. Orang gak akan punya kasih, gak akan punya sukacita, gak akan punya yang lain-lain tanpa adanya pengendalian diri. Ini penting sekali. Kasih itu dasar, kasih itu pokoknya, kasih itu adalah fondasi. Tetapi yang menjaga dan menutupi semuanya itu ditutup dengan yang namanya pengendalian diri. Makanya orang yang punya pengendalian diri, kasihnya pasti bakalan lupa, sukacitanya pasti akan lupa, damai sejahteranya pasti akan lupa, kebaikannya, kesetiaannya juga pasti akan lupa. Kenapa? Karena nggak punya pengendalian diri. Makanya banyak orang yang gagal dalam kehidupannya. Kenapa? Karena ada satu momen dia gagal untuk mengendalikan dirinya. Ada satu rumah tangga yang berantakan. Kenapa? Karena ketika satu momen lagi ribut tidak dapat mengendalikan dirinya. Ada satu orang yang akhirnya diproses secara hukum karena mengambil hak yang bukan miliknya. Kenapa? Karena satu momen tidak dapat mengendalikan dirinya.
Makanya kasih itu adalah dasar, kasih itu penting banget. Kasihnya adalah dasar dari segala sesuatu. Tapi ternyata pengendalian diri juga penting. Makanya saat ngomong tentang buah roh ditutup sampai namanya pengendalian Diri. Apa sih pengendalian diri? Apa sih dasar utamanya tentang pengendalian diri, saudara? Apa yang harus kita kendalikan dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah kendalikan pikiran. Bilang sama saya pikiran. Ini yang harus dalam kendali saudara. Ini yang harus dalam kuasa saudara. Kenapa? Karena pikiran adalah pusat dari segala sesuatu. Karena apa yang kau pikirkan akan kau perkatakan, akan kau lakukan. Makanya kalau ininya benar, pasti ininya benar. Pasti ininya benar. Tapi kalau ininya udah nggak benar, udah pasti ininya gagal, pasti perbuatannya gagal. Makanya kita bilang begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Ini yang harus saudara pikirkan. Makanya kemarin saya sempat ceritakan ke saudara, saya lagi pelayanan, ada seorang lari atau ibu-ibu bilang begini, Pak, saya nggak bisa doa lagi Pak, saya lagi hari ini lagi cemas. Saya bilang, ini kenapa? Saya bilang, ada masalah apa? Dia bilang, iya Pak, saya ketemu salah seorang pendeta Pak, dia diberikan tangan kamu. Wih, itu namanya anak muda saudara. Oh saya print, saya tempel di belakang lemari baju saya. Saat saya baca itu saya bilang, saya nggak akan jadi seperti ini, nggak jadi seperti ini. Saya pikir itu cara yang benar. Kita itu cara yang salah. Kenapa? Saya memupuk perkataan yang bukan datang dari Tuhan. Saya ingin balas dendam. Saya coba bilang begini, suatu hari nanti saya akan buktikan saya lebih dari seekor anjing. Katanya kan keren ya, tapi enggak. Kita bilang semua yang sedap didengar, semua yang suci, semua yang mulia, kau harus dengarin. Bukan sesuatu hal yang menjatuhkan. Bilangnya kadang biar kuat, enggak, itu salah yang salah, cara yang salah. Saya bilang kadang orang tua saya seperti itu, saya tulis, saya print, saya lagi nothing. Niat benar, bukan dalam firman untuk mengendalikan diri. Yang kedua adalah kendalikan lidah. Bilang sama saya, kendalikan lidah. Nah, ini yang paling sulit. Kita buka firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 19. Kita baca sama-sama. 3, 2, iya. Hai, yang kukasihi, ingatlah, setiap orang hendaklah tetapi dan juga lambat untuk marah. Nah, ini firman Tuhan ini ngomongnya benar nih. Firman Tuhan bilang apa? Hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk, dan juga lambat untuk, tapi hari-hari ini orang lebih cepat untuk. Nah, bukan saya ngomong. Tapi ini saudara, ini penting sekali untuk mengendalikan yang namanya lidah. Karena lidah ini dipakai untuk memuliakan Tuhan, katakan amin. Tapi lidah ini bisa menghidupkan, juga bisa mematikan. Hati-hati sekali. Lidah ini kecil, ukurannya kecil, organ tubuh yang baru kelihatan juga sebenarnya nggak kelihatan, tapi ini berbahaya sekali. Ini omongan ini kalau keluar bisa memberkati orang diingat terus bertahun-tahun. Ini omongan ini yang keluar bisa ngingetin rasa sakit bertahun-tahun juga ke orang. Makanya kita jelas bilang, hendaklah kau cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Saya ingat saudara, saya adalah seorang pelayan Tuhan sejak saya kecil lah itu temannya saudara, dan ini adalah teman-teman saya nih, maupun ini teman saya pelayanan, di depan juga istrinya itu teman pelayanan. Kami ketemu di mulut supaya apa sih? Supaya kita lebih jaga untuk mendengar daripada berbicara. Hari manusia lebih jaga untuk berbicara daripada mendengarkan. Kemarin saya teleponan sama teman saya baru punya anak, baru berulang tahun 1 tahun. Saya senang banget karena kenapa? Karena dia diposkan, dia bilang begini, anak kecil 1 tahun ini ngomong kaget gitu. Terus saya senang kenapa? Akhirnya anak ini bisa ngomong, saya bilang. Karena saya temenin dia dari dia sebelum lahir sampai dia lahir dan anak udah 1 tahun sekarang. Terus akhirnya saya video call, saya bilang namanya Kai, saya bilang Kai udah bisa ngomong. Dia juga gitu-gitu doang sih. Coba pas ada satu kata yang jelas ngomong itu saya happy banget. Akhirnya saya ngobrol-ngobrol sama teman saya ini yang punya anak. Dia bilang dia tuh pengen ngomong ya kayaknya, tapi dia nggak bisa caranya ngomong. Dia bilang iya dia nggak bisa, belum ngerti caranya ngomong. Tapi dia udah bisa dengar dan ngerti dengan nalar pendengarannya. Oh ternyata manusia juga diciptakan sama Tuhan pada awal mulanya bukan bisa bicara dulu, tapi bisa mendengar terlebih dahulu. Ternyata saat saya lihat itu sih jadi rema buat saya. Oh sebenarnya juga manusia diciptakan anak waktu lahir dia belum bisa bicara dulu, tapi dia bisa mendengar terlebih dahulu. Makanya seharusnya orang yang mengendalikan lidah adalah dengan cara cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah. Ini konsep yang benar tentang perkataan. Jadi kalau saudara mau menegur seseorang, saudara mau marahin seseorang, harus belajar untuk
Mendengar. Dengar dulu, saudara, mohon maaf ya, sebagai orang tua jangan juga lupa untuk mau dengar-dengaran sama anak. Kita hari-hari belajar anak-anak harus hormat sama orang tua, artinya anak-anak harus dengar sama orang tua. Padahal orang tua juga terkadang nggak mau dengar sama seorang anak. Saya selalu bilang Tuhan bisa pakai siapapun. Tuhan bisa pakai pendeta, Tuhan bisa pakai orang tua, Tuhan juga bisa pakai anakmu. Hari ini banyak anak muda yang gagal di luar sana, bukan anak kurang pintar, bukan anak kurang talenta, tapi kenapa? Karena kurang didengar. Akhirnya cari seseorang yang mau dengar dia. Nah, ini yang bahaya. Kalau di rumah jadi jangan didengar, di luar jangan cari orang yang dapat mendengar. Puji Tuhan kalau orangnya benar. Kalau orangnya benar jadi apa saudara? Saya sebagai hamba Tuhan, saya mau bicara sama saudara sebagai selaku saudara orang tua di dalam kekristenan, orang tua di dalam kerohanian. Betul saya belum punya anak, saya belum pernah punya pengalaman. Tapi saya pernah jadi pengalaman seorang anak. Saya mau sampaikan sama saudara, bukan hanya anak yang harus dengar-dengaran, orang tua juga terkadang siapkan telinga untuk dengar suara anak. Betul. Saya doa supaya saudara sama anak saudara gak jadi orang yang asing. Jangan sampai dia lebih nyaman di luar sana daripada di rumah. Saya berdoa anak saudara itu dekat sama saudara. Dia punya masalah, dia punya kesesakan. Orang pertama yang dia cari adalah orang tuanya. Ini baru keluarga yang sehat. Tapi kalau dia punya masalah, dia punya tantangan, dia bicara sama orang lain, nomor satu, itu ada masalah di rumahnya. Tapi saya doa orang tua sama anak hubungannya nggak dibatasi. Jadi kalian bisa saling terbuka. Ini keluarga yang sehat, ini keluarga yang utuh. Orang tua dihormati, anak-anak dengar sama orang tua, demikian juga orang tua. Saya doa kita dapat mengendalikan lidah kita. Dari lidah terpancar kehidupan kita kanan. Amin. Ya. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Yang ketiga, mohon saya agak terlambat. Yang ketiga adalah kendalikan waktu. Efesus 5 ayat 15 dan 16 saya bilang udah mau main keyboard, kembali di poin yang terakhir. Firman Tuhan bilang begini, karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah yang ketiga adalah kendalikan waktu. Hidup ini adalah kesempatan. Bilang sama saya kesempatan. Hari ini pas saudara boleh dipercaya sama Tuhan untuk memimpin seseorang, pergunakan waktu saudara untuk memperlengkapi diri saudara. Hari ini waktu itu miliknya Tuhan, kehendak itu miliknya Tuhan. Jadi saya berdoa sama saudara, kita dapat mengendalikan diri dengan cara apa? Pertama adalah mengendalikan pikiran kita. Yang kedua adalah mengendalikan lidah perkataan kita. Yang ketiga adalah mengendalikan kesempatan yang datang dari Tuhan. Hari ini kalau Tuhan kasih kesempatan buat saudara ada dimanapun, memimpin seberapapun orang, kasih yang terbaik. Selalu saya sampaikan selama berbulan bersama beberapa minggu belakangan ini, saya selalu bilang, saya pengen rindu kita semua dipercayakan sama hal-hal yang besar, katakan. Tapi kita mulai dulu yuk, setia sama perkara yang kecil. Sebelum kita jadi hebat di luar, harus jadi hebat di rumah. Sebelum jadi hebat di rumah, kita harus hebat dalam hadirat Tuhan. Dimulai dari yang kecil. Saya selalu sampaikan, kadang saya ini orang yang dianggapnya agak keras. Tapi akhirnya saya paham saya harus belajar, dan saya tuh orang yang nggak tahan sama yang namanya nggak benar, nggak tahan gitu. Tapi akhirnya saya berpikir cara yang paling benar untuk mengubahkan seseorang dan sesuatu adalah yang pertama mengubahkan diri sendiri. Kalau kita nggak bisa mengubah keadaan, kita nggak bisa mengubah lingkungan, rubah diri sendiri terlebih dahulu. Perubahan dimulai dari jangan paksakan yang di luar buat kehendak kita, tapi kita bisa paksakan apa yang di dalam kita. Jadi hari ini saya mau ngajak saudara untuk memimpin diri saudara sendiri terlebih dahulu dengan baik, dengan benar-benar baik di hadapan Tuhan. Makanya kita akan dipercaya sama Tuhan untuk menjadi pemimpin yang benar. Saya percaya waktunya Tuhan, nanti ada waktunya Tuhan. Terus saudara hari ini kantor belum jadi pemimpin, nanti ada waktunya Tuhan. Bagian saudara hari ini adalah mempersiapkan diri. Terus saudara hari ini belum menikah, persiapkan diri, kau akan memimpin keluarga. Mungkin saudara hari ini belum punya anak, persiapkan diri. Saudara akan memimpin anak saudara. Saya doa, kalau kita setia perkara yang kecil, Tuhan kasih perkara yang besar. Amin. Kalau kita taat sama Tuhan, Tuhan pasti gak akan ketukar kasih berkat buat kita. Jangan salah kasih mujizat buat kita. Persiapkan dirimu jadi pemimpin yang baik, sehingga Tuhan percayakan perkara-perkara yang besar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.